di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami datang lagi kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur kami boleh terpelihara sampai minggu yang baru dari bulan Juli. Hari-hari yang telah kami lalui, minggu-minggu yang telah kami lalui, bahkan bulan-bulan yang telah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, untuk berkatmu, untuk hikmatmu, untuk keselamatan yang kekal yang Allah berikan kepada kami, untuk darahmu yang tercurah untuk menebus kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai selesai, oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan, melawati setiap umat-umat-Mu di mana saja mereka berada. Kasih sayang Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi pelayan-pelayan Tuhan, urapi pemain-pemain musik. Kami semua ada di dalam pengurapan-Mu yang kudus. Hancurkan pekerjaan roh-roh yang jahat dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang kudus berlaku atas kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita beribadah lagi di minggu yang baru di bulan Juli. Sedianya kita adakan perjamuan Tuhan, namun itu belum dapat dilakukan. Baiklah, kita akan beribadah secara online pada pagi hari ini. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Kita akan pujian yang pertama, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Hari berganti hari,
Mari kita angkat pujian, ku tahu siapa yang pimpin, disambung dengan hati yang gembira adalah obat. Lagu berikut berbicara mengenai kuasa di dalam darah daripada Yesus Kristus. Biasanya pada awal bulan kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Tapi karena ada wabah COVID-19, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi dengan lagu ini boleh menolong kita, mendorong kita untuk mengingat kembali bagaimana darah Yesus itu telah menebus dan telah menyucikan segala dosa-dosa kita. Kita angkat pujian, darah domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya.
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku. Kalau hari-hari ini kita merasakan begitu khawatir, merasakan begitu cemas, tapi firman Allah katakan hanya dekat Allah saja kita boleh merasakan ketenangan. Kita angkat pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita mau dengar firman Allah. Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kami boleh pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, karena kami tidak bisa hadir di tengah-tengah kebaktian yang seperti biasa. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah ini, urapi kami hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan sebentar menjadi makanan rohani buat kami, dan kami boleh mengerti, dan biarlah Tuhan kami semakin mendalam dalam firman-Mu, sehingga kami menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, dan kami boleh melakukan apa-apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dengan mengucap syukur, dan Bapa hamba-Mu beralaskan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tema khotbah saya pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, ya. Yang terakhir kitab Perjanjian Lama menjelang kitab Matius, ya. Tentu saudara-saudara tahu di dalam Maliakhi, ya, yang saya maksudkan. Kita baca di dalam Fatsal yang kedua, ayat yang ke-15.
bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saya ulangi sekali lagi. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Biasanya ini dari pihak suami. Ini jelas-jelas dikatakan yang tidak setia terhadap istri. Yang dikehendaki Allah adalah bahwa setiap orang percaya keturunannya adalah keturunan ilahi. Jadi keturunan yang percaya kepada Tuhan. Jadi berarti kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk menurunkan kepercayaan kita. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepercayaan itu kita turunkan kepada anak kita. Tidak ada pilihan yang lain. Ya. Jadi supaya anak-anak kita itu merupakan keturunan ilahi. Mungkin diri kita, dari orang tua kita, diturunkan kepercayaan itu. Ya. Nah, karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah, ya. Daging dan roh. Ada tubuh. Tubuh itu terdiri dari daging dan tulang. Kemudian roh itu nafas yang dihembuskan oleh Allah pada waktu Allah menciptakan manusia. Tadinya semua dari tanah liat. Manusia itu dibuat dari tanah liat. Kemudian melalui hidung itu katakanlah boneka patung yang tidak bernyawa dihembuskan di hidungnya. Ya. Nah, begitu dihembuskan hidungnya menjadi makhluk yang hidup manusia itu. Ya. Jadi yang dimiliki adalah daging dan juga rohnya. Roh Allah itulah yang ada yang menghidupkan kita. Ya. Nah, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ya. Manusia pertama diciptakan Allah yang bernama Adam dan Hawa dari debu tanah. Selesai Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu Allah memberkati mereka. Dan firman-Nya berkata, beranak cuculah. Artinya supaya manusia itu semakin bertambah banyak. Dari anak menikah lagi, mempunyai anak lagi, artinya cucu dari Adam, ya, cucunya menikah lagi, terus bertambah-tambah. Sampai sekarang manusia di seluruh dunia, kalau tidak salah jumlahnya ini, maaf saudara, kalau salah, kurang lebih sekitar 7 miliar, ya, dan orang Kristen jumlahnya separuh daripada itu. Nah, kemudian agama-agama yang lain tuh mengisi dari separuhnya itu, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi selesai Allah menciptakan Adam dan Hawa dari tanah liat, Dia memberkati. Nah, berkat ini turun. Ya, jadi pekerjaan Allah itu apa yang Dia sudah buat, apa yang sudah dijadikan, diberkati supaya apa istilahnya orang itu, katakanlah misalnya menjadikan Hawa dan Adam, diberkati dulu supaya bisa melaksanakan tugasnya.
Itu caranya Allah, ya. Nah, begitu juga diberkati kalau kita mendapat tugas, sebelum kita melaksanakan tugas, diberkati dulu, didoakan dulu bersama-sama untuk tugas kita, dan supaya diurapi dan dipakai dengan kuasa Roh Kudus. Itu namanya diberkati, ya. Nah, kemudian Adam dan Hawa yang sudah diciptakan dari tanah liat, dihembuskan nafasnya Allah, ya, maka terjadilah daging dan roh itu jatuh di dalam dosa. Dia tertipu oleh iblis. Kisahnya tentu tidak salah lagi, saudara-saudara sudah mengerti, ya. Waktu itu di pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu ada ular. Ular ini lambang dari iblis. Waktu itu Adam dan Hawa makan buah-buahan. Ya. Nah, pada waktu mau makan buah, ada buah dari pohon yang ada di tengah-tengah itu jangan dimakan. Tapi karena Hawa melihat buah dari pohon itu sangat menarik, sedap dimakan, enak dimakannya, ya, maka dia mulai coba-coba dekat-dekat. Tiba-tiba si iblis ini dilambangkan dengan ular, ya, dia memulai membujuk. Coba makanlah, enak. Enggak dilarang oleh Tuhan, kata Hawa. Tidak boleh dimakan, gitu ya. Nah, sebab kalau dilarang oleh Tuhan, katakan nanti engkau mati. Oh bukan, tidak. Matamu terbuka kalau makan itu. Dan kau akan melihat, kau akan jadi seperti Allah. Siapa yang enggak terbujuk dengan hal yang begitu? Maka tiba-tiba dia makan, dia petik, dia makan, kemudian dikasih kepada suaminya. Adam dan Hawa, suami istri, makan dari buah itu. Kemudian akibatnya dia dijatuhi hukuman, ya. Karena dia berdosa, ya. Nah, begitu juga dengan iblis yang membujuk, sama-sama dihukum, ya. Sebab firman Allah katakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut, ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi mau tidak mau Adam dan Hawa harus menghadapi konsekuensi dari kematian ini itu, ya. Karena dia sudah makan buah, dia harus menerima hukuman, ya. Hukuman itu kematian. Tapi dalam hal ini, ya, Allah menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Allah tidak mau, Allah tidak menghendaki, ya, supaya manusia itu mati. Allah menciptakan manusia itu supaya dalam kekekalan, berada dalam kekekalan. Tetapi karena memang sudah ditipu oleh iblis, ya, maka manusia harus mengalami kematian. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, kematian yang kita alami ini hanya untuk sementara. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan kembali setelah daging tubuh kita ini mati untuk sementara. Pada waktu Yesus datang kali yang kedua, kita dibangkitkan kembali untuk mengalami kehidupan selama-lamanya. Itulah karya Yesus mati di atas kayu salib Golgota. Sehingga orang yang ada di dalam Kristus tidak pernah mengalami penghukuman dari Allah. Ya. Kenapa? Karena penghukuman Allah itu sudah diambil alih oleh Yesus pada waktu dia mati di atas kayu salib. Dia tanggung itu semua dosa-dosa manusia. Ya. Sehingga penghukuman Allah itu sudah berlaku untuk kita, itu sudah berlaku pada Yesus,
maka kita bebas daripada penghukuman Allah. Puji Tuhan, kita mau mengalami hidup yang kekal secara tubuh jasmani ini tidak bisa. Oleh sebab itu tubuh jasmani kita ini yang dari Adam, tubuh yang berdosa, ya, yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa ini harus dikubur dulu. Harus mati dulu. Ya. Dan nanti diubah dengan kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru ini adalah kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Ya. Seperti tadi dikatakan upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mati untuk kita. Dia memberikan kehidupan yang kekal buat orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang hukuman untuk Hawa dan ular. Hukumannya itu bagaimana? Sebab ular yang sudah memperdayakan Hawa, ya, dan Adam itu tidak bisa terlepas dari hukuman. Ya. Begitu juga dengan Hawa dan Adam. Harus menerima penghukuman, ya. Nah, barangkali sebagian kita sudah tahu, ya, penghukuman buat apa? Adam yang berdosa, ya, atau dia harus mencari makan, mencari apa untuk hidupnya, harus mengusahakan tanah. Jadi dengan kata lain bekerja dengan berkeringat. Begitu juga Hawa, ya. Kalau dia mau melahirkan, dia harus mengalami penderitaan, ya, sakit yang begitu hebat. Nah, ini tentu dialami oleh ibu-ibu, ya, yang mau melahirkan. Oleh sebab itu banyak ibu-ibu, aduh, memang anaknya cuma 2 aja lah, nggak mau lah. Sakitnya bukan main, ya. Nah, ada yang katakan, aduh, udahlah 1 aja dah. Aduh, mengalami sakitnya nggak ketulungan katanya. Sakitnya luar biasa. Ya karena begitulah apa yang difirmankan oleh Allah, ya. Karena dosa itulah maka hukuman yang harus dikenakan kepada wanita, ya, perempuan adalah Hawa, adalah melahirkan dengan rasa sakit. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, hukum untuk Hawa dan ular, ya, apa hukumannya itu? Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ini ular, dan perempuan. Engkau di sini adalah ular, ya. Antara keturunanmu. Nah, bukannya sampai pada Adam dan Hawa saja, ya, dan ular saja, sampai keturunan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekali lagi, keturunannya akan, nyanyi di sini perempuan, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau, iblis itu, ya, akan meremukkan tumitnya. Memang benar hal ini terjadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kita dibebaskan oleh karya Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang penuh dengan kasih dan rahmat-Nya, sehingga kita bebas dari penghukuman dosa kita. Ya, kalau kita sudah berdosa, kita minta ampun dan jangan berbuat dosa lagi, supaya kita tidak kena penghukuman dari Allah. Ya, puji Tuhan. Perempuan ini sampai keturunannya, ya, akan mau meremukkan kepala ular itu, ya. Saudara pernah melihat orang menangkap ular atau dibunuh ularnya, kepalanya sudah dihancurkan, tetapi ekornya masih bergerak-bergerak, ya.
Nah, ini sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Ular yang melambangkan si iblis itu sudah diremukkan kepalanya. Tetapi kenapa kita masih mengalami pekerjaan iblis? Itulah, ekornya masih bergerak. Belum lagi antek-anteknya si iblis. Itu masih bekerja. Oleh sebab itu kita tidak akan lepas dari pencobaan, masalah-masalah di dalam hidup ini. Karena iblis itu masih tetap bekerja sampai hari ini. Sampai nanti waktunya dia akan dihukum oleh Allah. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Jadi seperti tadi dikatakan, kalau saya baca saja seperti tadi yang kita sudah baca, aku akan akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunan perempuan dengan keturunannya akan meremukkan kepalamu, artinya keturunan perempuan, ya. Nah, keturunan perempuan yang meremukkan kepalanya itu apa? Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus itu keturunan perempuan. Ya, tidak ada orang yang mempunyai keturunan perempuan. Kita semua ini keturunan dari laki-laki. Iya kan? Benih itu dari pihak laki-laki. Ya. Wanita itu hanya wadah menampung, dan nanti Allah yang mengolah itu semua sehingga menjadi keturunan dari manusia yang berikutnya. Nah, jadi yang keturunan perempuan itu hanya Yesus. Kenapa Yesus disebut keturunan perempuan? Iya, sebab waktu Maria, ibunya Yesus, bundanya Yesus, hamil oleh Roh Kudus. Bukan oleh keinginan laki-laki, firman Allah katakan. Tegas-tegas itu firman Allah katakan. Jadi yang hanya keturunan wanita satu orang itu adalah Yesus Kristus. Kelak dia akan menjadi penyelamat kita semua. Dia mau mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu yang menjadi penyelamat ini mesti ajaib, heran. Bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa seperti kita, ya orang berdosa. Mana mungkin orang berdosa mesti menjadi juru selamat buat orang berdosa. Ya, harus pribadi yang lain daripada yang lain. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan manusia. Sehingga kita terlepas dari dosa, dibebaskan dari dosa, dan jangan kita berbuat dosa lagi. Kalau kita berbuat kesalahan, kelemahan, ya tubuh jasmani ini masih tubuh jasmani dari Adam. Tentu tidak luput dari perbuatan-perbuatan salah, ya. Angan-angan salah. Ada orang Kristen yang sampai punya istri 2, ya kan? Istri pertamanya diabaikan, cari makan sendiri, anak-anaknya juga diabaikan. Itu kan sudah berdosa, ya. Kekristenan tidak kenal laki-laki untuk 2 pasang wanita. Waktu manusia dijodohkan, awal mulanya satu dengan satu laki-laki dengan 1 wanita. Saya tidak perpanjang hal ini. Dalam hikmat Allah, maka manusia yang diciptakannya itu tidak mampu dari godaan iblis sehingga dapat jatuh dalam dosa. Ya, iblis itu umurnya sudah ribuan tahun, lebih tua dari kita. Kita lebih gampang dibujuk, ya. Ya. Iblis saja pernah naik ke surga, permisi ya kepada Tuhan untuk menguji iman Ayub. Allah izinkan sehingga ya Ayub usahanya
habis, kekayaannya habis, anaknya yang 10 itu mati, kemudian badannya penuh dengan puru-puru, ya, puru-puru, ya, puru-puru kalau nggak salah eksim kulit tuh ya, waduh gatal terus ya, dia punya teman-temannya yang suka menasihati dia begini-begini, sambil ngomong sampai garuk-garuk dia, ya, tetapi Ayub terima itu semua, ya. Ayub terima itu semua. Waktu istrinya katakan, lebih baik bunuh diri aja lah. Kamu perempuan gila ya. Masakah kita mau yang senangnya saja dari Tuhan? Wah, kalau orang Kristen zaman sekarang ini mempunyai iman seperti Ayub, luar biasa. Barangkali kekayaan orang-orang percaya sekarang ini, ataukah seluruh di dunia ini, orang-orang di seluruh dunia, konglomerat sekalipun, dibandingkan dengan Ayub, aduh, nggak ada apa-apanya kekayaannya. Iya kan? Biasa, enak, anak-anaknya setiap hari pesta, coba saudara bisa bayangkan. Setiap hari pesta. Dan setiap hari juga Ayub itu berdoa untuk anak-anaknya. Coba lihat, perhatikan. Begitu. Memang pantaslah Ayub kalau dibilang keturunan ilahi. Karena dia berdoa juga buat anak-anak keturunannya, ya. Nah, oleh sebab itu saya harap kita semua mau menjadi keturunan ilahi. Nah, puji Tuhan, ya. Nah, orang-orang yang menjadi keturunan ilahi adalah orang-orang yang menang atas iblis. Oleh sebab itu firman Allah seringkali mengatakan, kita adalah lebih daripada pemenang. Ya, Rasul Paulus katakan, kita lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Orang yang menang saja. Itu, kenapa kita lebih daripada pemenang? Kita tidak menghadapi musuh, tetapi kita bersuka cita, menang. Itu lebih daripada pemenang. Ya, kalau menang kan harus melawan lawannya dulu. Ya, saya suka nonton bulu tangkis. Ya, nah. Yang jadi pemenang itu dia harus bertanding dulu, hadapi itu. Nah, kalau dia sudah menang, dia angkat tangannya, bersorak-sorak, dia sujud, gitu ya. Nah, kita ini yang tidak bertanding lebih daripada mereka, sukacitanya kita. Kenapa? Itu karena sukacita dari Allah yang sudah menyelamatkan kita, dan keselamatan itu membawa kita penuh dengan sukacita. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, saya kembali kepada Abraham. Ya, Abraham mempunyai keturunan. Dua keturunannya. Keturunan yang satu keturunan ilahi, ya, dan yang satu lagi bukan keturunan ilahi, keturunan daging. Yang dilahirkan oleh Sarah. Sarah ini istri dari waktu dia masih ada di tempat dia dulu, sebelum dia mengungsi, ya, ke tanah Kanaan. Itu istri dibawa bersama-sama dengan keponakannya, ya, Lot. Ikut bersama-sama. Setia tuh terhadap istrinya. Dia nggak mau istrinya ditinggalkan di sana, ya, karena dia merantau jauh. Mungkin dia nggak berpikir nggak kembali lagi, maka dibawa tuh semuanya. Sarah dan istri dari masa mudanya, ya. Nah, kita pun, ya, sebagai keturunan ilahi, kita mesti menjaga diri kita dan janganlah kita tidak setia terhadap istri kita dari masa muda kita. Saya percaya jemaat Tuhan GPDI Kebonjati, Babakan, dan Karawaci adalah orang-orang yang setia. Kita mempunyai tanggung jawab kepada keluarga. Kitalah yang membentuk keluarga. Sehingga kita juga mempunyai tanggung jawab untuk keluarga kita. Ya. Puji Tuhan. Abraham mempunyai dua keturunan. Dari Sarah, istrinya yang sah, itu Sarah itu adalah istri yang sah, yang dari masih muda, ya. Sejak Abraham dipanggil keluar meninggalkan negerinya itu ya,
sampai dia tiba di tanah Kanaan. Dan yang kedua ya, saya inikan dulu, Sarah itu mempunyai anak Ishak ya, dan dari Ishak itu mempunyai anak Esau dan Yakub. Yakub mempunyai anak 12 orang, dan dari 12 orang itu punya anak lagi, turun temurun ya, sampai membentuk bangsa Israel. Haleluya. Jadi membentuk bangsa Israel. Nah, saudaraku yang kekasih, sedangkan istri yang kedua Abraham ya adalah Hagar ya, yang sebetulnya Hagar ini diangkat jadi istri karena ya si Sarah juga penyebabnya. Sampai sudah tua belum punya anak ya. Oleh sebab itu tuh dekati saja tuh, kepada suami dia bilang dekati saja ya, kepada itu. Jadi nggak tahan. Barangkali anak yang Tuhan akan berikan kepada kita itu melalui Hagar. Oh, dikasih tahu begitu Abraham. Makanya akhirnya Abraham dari Abraham lah Hagar mempunyai anak, dan anak dari Hagar ini diberi nama Ismail ya. Nah, tapi Ismail ini rupanya orangnya suka kelakuannya seperti keledai liar, firman Allah katakan. Kita baca di dalam Kejadian 16 ya. Kejadian 16. Kita baca ayat yang ke-12. Kejadian 16 ayat yang ke-12 ya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ya, inilah karakter dari Ismail. Ismail kemudian turun-temurun akhirnya kepada bangsa Arab. Ya. Jadi memang iseng ya si Ismail ya. Kita baca di dalam Kejadian 21 dari ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Akhirnya Ismail dengan Hagar ini diusir oleh Abraham. Ya. Kita baca di dalam Kejadian 21 ayat 9 ya. Pada waktu itu Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Jadi pada waktu bergaul, bermain sama-sama tuh anak kelihatan sama Sarah. Ya, tadi seperti tadi yang kita sudah baca, bahwa keturunan Ismail itu lakunya seperti keledai liar. Ya, hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak itu dan budaknya itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi keturunan ilahi itu berasal dari Ishak, bukan dari Ismail. Ya, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya
di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara ke padang gurun Berseba. Jadi keturunan Ismail itu tinggalnya di padang gurun. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah, artinya di semak-semak, ditaruh di semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susah, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu di tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi ke sumur, mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Dan tinggallah ia di padang gurun, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jadi keturunan Ismail itu tinggal di padang-padang gurun. Ya, nah sampai hari ini. Ya, kalau memang itu benar, ya kita boleh katakan Allah itu firman-Nya tidak pernah salah. Bisa berkata amin? Allah dengan firman-Nya itu tidak pernah salah. Karena nabi-nabi dulu mereka mendapat wahyu dari Tuhan. Mereka menulis itu, mereka nggak tahu apa artinya ini. Tapi mereka tulis saja ini. Sebab mereka yakin ini dari Tuhan. Dan akhirnya dikumpulkan dari nabi ini, satu nabi ini, jadilah Alkitab kita. Nah, jadi Alkitab kita ini adalah buku yang ajaib. Buku dari Allah. Ya. Dan apa yang ditulis di dalam Alkitab ini semuanya akan digenapi. Dan sebagian besar sudah digenapi. Yesus kedatangannya ke dalam dunia, nabi-nabi hampir banyak yang membuatkan. Dan itu semuanya sudah digenapi dalam Yesus. Tinggal kita tunggu waktunya, kapan ini si Antikris datang. Ya. Tapi kalau kita menjadi keturunan Tuhan, keturunan ilahi, maka kita terhindar dari masa Antikris itu. Oleh sebab itu biarlah kita didik anak-anak kita supaya kelak mereka besar dewasa menjadi keturunan ilahi. Bapaknya orang percaya, ibunya orang percaya, ya. Anak-anaknya juga orang percaya, sampai kepada cucu mantu semua menjadi orang percaya. Saya senang sekali hal ini sudah terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Cucu mantu semua aktif, ya, diajak aktif ambil bagian, ya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, ya. Orang-orang dan keluarga-keluarga yang percaya Yesus, artinya orang-orang Kristen, sejak kehadiran Yesus, mulai Yesus hadir di dunia dan pelayanannya di tengah-tengah bangsa Yahudi itu, dan sampai sekarang, bahkan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus sampai akhir zaman sebelum masa Antikris, sebab kalau ada waktu masa Antikris, orang-orang tidak lagi Antikris itu anti kepada orang Kristen, boleh katakan hampir dikatakan orang-orang Kristen tidak ada. Ada juga yang tapi harus mengalami kematian dengan darah sendiri. Ya, oleh sebab itu kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya sungguh-sungguh. Sebab jangan-jangan kita hanya main-main, nggak percaya sungguh-sungguh. Kita termasuk orang nanti terbawa masuk kepada zaman Antikris. Di dalam zaman Antikris itu memang kita mau percaya Yesus sungguh-sungguh, tapi harus ditebus dengan darah kita sendiri. Lebih baik kita percaya kepada Yesus. Nah, oleh sebab itu kita jadilah orang Kristen keturunan ilahi, ya, yang sungguh-sungguh benar-benar keturunan ilahi, supaya kita mendapat hal-hal yang indah yang Allah sudah janjikan
untuk kita semua. Jadi mereka semua adalah keturunan ilahi. Orang-orang Kristen sekarang yang ada, kita tergolong orang keturunan ilahi. Ya, semua di mana saja orang Kristen berada, tergolong orang-orang keturunan ilahi. Ya, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Maliaki. Kiranya Tuhan menolong kita, dan jangan lupa, janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Orang yang keturunan ilahi itu, dia akan menjaga dirinya, ya, supaya dia tetap setia kepada istrinya. Jadi itulah sifat dari orang-orang yang keturunan ilahi. Saya tidak perpanjang, kiranya Tuhan menolong kita semua, ya. Kita berkata amin firman Allah. Allah tidak pernah salah di dalam segala firman-Nya. Kita berdoa, kita akan akhiri ibadah kita, dan setelah doa saya akan doa berkat. Kami datang lagi kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengangkat kami menjadi keturunan ilahi. Tuhan, kami sebagai orang keturunan ilahi menjaga diri kami supaya kami tetap setia kepada istri yang kami miliki sejak dari muda. Tuhan, biarlah kalau ada umat-umat yang hari-hari ini tidak begitu peduli dengan firman-Mu, tegur mereka semua Tuhan, supaya mereka mau kembali kepada Allah, kepada firman Allah. Sungguh mulia Tuhan orang yang berpegang kepada firman-Mu. Kami boleh melihat perkara-perkara besar yang akan Allah lakukan di dalam kehidupan kami semua. Di antaranya kami boleh menang atas segala percobaan. Kami boleh dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami setiap hari. Dan biarlah Tuhan, Engkau saja dipermuliakan. Keluarga kami, Tuhan, senantiasa menyembah kepada Engkau. Dan biarlah kami boleh mengalami perkara-perkara yang indah dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Nah, saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, turunlah ke atasmu berkat, kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, mulai pagi ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Ada pengumuman, kita akan dengarkan pengumuman. Ya. Jadwal ibadah raya GPDI Bakti mulai 12 Juli 2020. Ada 4 kebaktian, ya. Pertama, kebaktian 1 mulai pukul 6:30, kebaktian 2-nya pukul 10 di tempat yang sama di Kebon Jati, ya. Kemudian pukul 9 di Karawaci dan di Babakan pukul 10. Untuk kebaktian di Babakan ini, karena ini minggu kedua, ya, seperti biasa kita adakan perjamuan Tuhan, ya. Kemudian kita juga masih tetap menggunakan dengan protokol kesehatan. Artinya Bapak Ibu datang ke tempat kebaktian dengan masker, ya. Kemudian waktu masuk sudah disediakan tempat cuci tangan, ya. Kemudian ibadah jaraknya berjauhan, ya, sekitar 1 meter paling sedikit, ya. Kemudian yang berikutnya ada live streaming yang ibadah Kebon Jati 1 dan 2 bagi yang ibadah di rumah saja, ya. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu lagi di dalam ibadah yang sudah normal, ya. Puji Tuhan.